Ini ya, cumi asin cabai hijau. Ini cumi asin ya teman-teman. Aku pakai cumi kering yang asin itu. Tak kasih cabai hijau, tak kasih tomat hijau, ini serai ya, pakai serai. Biar nggak amis, aku nggak punya jeruk. Jadi kalau teman-teman nggak ada jeruk, ya itu teman-teman pakai serai, pakai tomat, pakai apa jahe ya. Tadi cuminya sudah ku rendam air jeruk teman-teman ya. Aku punya sedikit sisa dulu jeruk, tak rendam. Jadi cumi ini supaya teman-teman nggak asin ya, karena ini kan cumi kering itu asin, cumi asin. Teman-teman supaya nggak asin ya, teman-teman rendam pakai jeruk ya, mantep ya. Jadi gini, cumi asin nanti jatuhnya nggak asin ya teman-teman, karena teman-teman rendam pakai jeruk gitu ya. Nih kasih itu gula, dicolok gula supaya teman-teman nggak usah pakai garam lagi, kan udah asin. Dikasih gula 1 sendok sama kecap 1 sendok ya. Tadi kecapnya ke glogok naga hitam ora apa-apa ini. Kalau teman-teman untuk jualan, teman-teman dicolok gula 1 sendok sama kecap 1 sendok gitu. Mantep nih teman-teman. Ini aku beli cumi asin di itu, suamiku yang beli di tukang sayur, karena nggak ke pasar kemarin, hujan gede nggak ke pasar. Ini teman-teman ya. Nah ini 1 sop bening suka anak-anakku kayak gini aja dia maunya. Sop bening pakai ayam tuh, dia cobain ayam itu, tapi sayurnya ya kan mengandung sayur kuahnya. Ini teman-teman aku bikin dua macam hari ini masakanku ya. Cumi asin cabai hijau, tomat hijau ya. Yang ini sop bening, yes. 2 masakanku hari ini. Kalau teman-teman mau tambahi kentang ya boleh. Ini aku cuma pakai kubis karo daun bawang karo ini wortel ya teman-teman, tuh wortel ada tuh. Kasih wortel separuh. Nah, ini ayamnya bagian dada ya. Itu kasih daun bawang, kasih kubis. Ini kalau teman-teman mau ada kentang boleh, monggo ya, apa aja ya. Kentang boleh teman-teman, terus namanya ini juga boleh, kasih buncis ya. Kalau teman-teman mau babar, mau banyak ya, aku kasih ada ngebuncis, ada buncis maksudnya, tapi aku nggak kasih karena sudahlah ini aja cukup ya. Ini kan yang makan sayur cuma suamiku sama aku, nanti anakku ayamnya dia enggak mau. Sayuran kan ini sayuran ini sudah kuahnya ini kan mengandung sayur, jadi dia maunya ayamnya karo kuahnya. Sayurannya tak masukin aja, ada sayur ini ya, vitamin ini semua ya. Ini wortel vitamin A, kubis vitamin C ya, vitamin ini sudah sehat lah namanya, sop sehat namanya ya teman-teman. Ini sop sehat, jadi ada ayam, ada kubis, ada wortel, ada jadi kalau mau ada kentang, ada buncis, monggo kasih aja semua supaya sehat ya, namanya sop sehat ya. Ini namanya cumi, bisa untuk ide jualan teman-teman. Kalau untuk jualan ya cabai itu ulek ya, aku cabai tak iris-iris tadi biar nggak pedes juga, biar cepet, sehingga ini ya. Ini ya teman-teman 2 masakanku hari ini tuh, mantap iki. 2 ini sudah mantap ya, ada cumi dan 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurna nih susu ya dah. Sekarang lagi viral itu, kemarin ada kakek orang tua nggak tahu bagaimana dia mewakafkan jalan malah dimusuhi kayak gitu, dimusuhi tetangganya teman-teman, kasihan juga ya. Itulah teman-teman, kebaikan itu belum tentu kebaikan kita itu orang memandang kita itu kebaikan ya. Kalau orang ngiri itu udah susah teman-teman ya. Kebaikan kita itu tidak dipandang semuanya itu baik sama orang ya, karena orang itu kan ada yang suka, ada yang enggak. Tidak semua orang itu menyukai ya teman-teman. Ada yang memandang dengan kecemburuan, dengan ngiri dan macam-macam kan ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Jadi kebaikan kita itu belum tentu bagi orang itu dia terima kayak gitu.
Ya aku sudah banyak ngalami teman-teman, aku sudah berapa kali dulu ya teman-teman. Berapa tahun yang lalu 2000 tahun 2022 teman-teman. Aku kan punya rumah lama itu loh. Sekarang udah aku jual. Sudah aku jual. Nah, itu rumahku sendiri, hasilku sendiri, namaku sendiri. Itu rumahku, namaku, hasilku. Ya itu aku kan hasil aku kredit juga teman-teman. Aku beli rumah itu jadi waktu itu aku usaha. Aku pinjem bank ya teman-teman. Aku pinjem bank itu bunganya 11% teman-teman. Kalau aku nggak pinjem bank nggak bisa usaha. Aku pinjem bank bunganya tinggi saat itu. 11% aku pinjem tuh untuk beli itu untuk usaha sambil punya rumah itulah. Datang orang-orang nggak jelas teman-teman, foto-foto mau ini mau itu, sampai lapor-lapor ke RT segala. Orang-orang nggak jelas itu sebelum aku pindah sini ya, belum rumah ini ya teman-teman. 2022 ya aku pindah ke sini tuh, 2023 aku pindah ke sini, jadi itu 2022 teman-teman. Itulah teman-teman ya, aku tinggal di situ sudah 4 atau 5 tahun ya, aku lupa. Dari 2000 berapa ya, 2001 kalau nggak salah ya, 2001 atau 2002, pokoknya lama lah teman-teman. Aku tinggal di situ sampai 2022 awal ya, 2023 aku pindah ke sini, jadi sudah berapa tahun ya, 20 tahun lah, lupa aku teman-teman. Jadi pokoknya terakhir 2022 aku ingat tuh datang orang kayak gitu teman-teman, foto-foto mau kibul-kibul macam-macam lah, pokoknya dia itu berusaha pokoknya menjatuhkan gitu. Akhirnya aku cerita sama Pak RT, aku kan lapor sama Pak RT. Akhirnya Pak RT suruh aku pindah teman-teman. Aku pamit sambil aku pindah dulu 2022, sakit pindah sini sekarang 2023 sampai ini aku baru 2 tahun lah, 2 tahunan lah di sini, 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun aku di sini. Jadi sekitar tahun 2021 22 lah teman-teman, antara itu teman-teman. Jadi orang itu malah pokoknya ngacoin lah ya. Daripada keluarga rusak, usaha rusak, ini rusak, ya sudahlah aku pindah teman-teman gitu. Karena waktu itu kan anakku masih itu loh, masih testing ya, masih tes keperguruan tuh loh teman-teman, masuk TBK itu. Jadi aku nggak mau ganggu anakku, kasihan kayak gitu. Jadi tak pendem sendiri, suamiku juga sibuk, anakku kan sibuk kuliah kayak gitu, lagi mau kuliah kayak gitu loh teman-teman, sehingga aku pendem sendiri ya tuh. Aku dalam hatiku aku stay waras, stay sehat sambil aku berdoa sama Tuhan ya teman-teman. Gitu aja, memang Tuhan itu yang baik ya. Tuhan itu penuh kasih, tapi manusia itu sudah dibantu, ditolong, sudah nggak ngerti, sudah biarin. Ya keadilan di tangan Tuhan. Kalau kita di dunia ini ya teman-teman, kita nggak dapat keadilan, nanti kita dapat keadilan di sono. Ya teman-teman, yang penting kita nggak kekurangan apa-apa. Ya kayak gitu. Daripada rusak keluargaku, RT itu suruh aku pindah. Kira aku pamit teman-teman, aku pamit, aku pindah ke sini. Makanya di sini ini belum selesai kemarin, dapurku aja masih, aku baru pasang itu pralon. Ada lubangnya tapi nggak ada pralonnya, jadi kalau masak aku kadang sesek gitu loh teman-teman. Apa kalau masak cabai ini kayak bau sesek gitu. Ya kayak gitu teman-teman. Makanya ini kemarin baru aku perbaiki. Ini belum selesai, depan belum dicat. Ya aku usaha dulu untuk anakku lah, aku bikin usaha untuk anakku, jadi depan juga belum selesai, enggak apa-apa, sambil jalan aku sambil upload ke teman-teman, kayak gitulah teman-teman. Jadi kebaikan kita itu belum tentu ya teman-teman dibalas dengan kebaikan. Kadang kita kasih jalan, kasih lampu, kita yang bersihin kayak gitu, tapi ya mereka mandang kita itu ya bagaimana teman-teman. Ya sudahlah, enggak apa-apa ya, kita berdoa aja yang baik-baik ya teman-teman ya. Kalau kita berdoa yang baik-baik itu Tuhan yang naruh bara di kepala mereka sendiri. Niat kita baik ya teman-teman, tapi dipandang orang itu jadi susah, tidak baik kayak gitu teman-teman. Itu aku sudah ngalami. Orang itu langsung mau nipu, mau ngakali, mau ngibul, itu tahun 2022 itu. Wah aku susah sekali teman-teman saat itu ya. Kena orang nggak jelas-jelas itu teman-teman. Aku sebelum pindah ke sini, agak aneh aku pindah ke sini. 2023 aku pindah ke sini. 2023 awal ya. Jadi ini sudah 2025 mau berakhir, sudah hampir 3 tahun lah, 2 tahun lebih gitu. Ya pokoknya
apa yang mereka itu aku biarin aja, toh anakku juga nggak kekurangan ya teman-teman. Anakku lulus baik ya teman-teman. Nah, usaha suamiku juga baik, lancar, sudah gitu aja teman-teman. Aku sudah nggak mau, udah biarin orang yang ganggu keluarga orang itu, dia yang sengsara, bukan aku mah nggak pernah kekurangan. Ya alhamdulillah, puji Tuhan ya teman-teman, aku nggak pernah kekurangan. Anakku bisa kuliah, bisa lulus, ya suamiku juga. Kami nggak pernah kekurangan. Aku dari kecil nggak pernah kekurangan ya dari mamahku. Mamaku tuh janda teman-teman, umurku 15 tahun. Ya papaku sudah nggak ada, bapakku tuh meninggal. Aku umur masih kecil 15 tahun. Tapi kami bisa sekolah, kami bisa sukses. Ya teman-teman, kami nggak kekurangan makan lah kayak gitu teman-teman ya. Aku nggak perlu cerita banyak. Nah itulah sampai hari ini juga anakku nggak kekurangan apa-apa. Semua yang dia inginin dapat semua. Ya nggak ada yang nggak dapat. Ya aku juga dulu semua yang aku ingin dapat semua, nggak ada yang nggak dapat ya teman-teman. Alhamdulillah semua ada ya, puji Tuhan ya teman-teman. Rumah ada, mobil ada, motor ada, semua ada. Makan juga kenyang ya teman-teman, nggak kekurangan kayak gitu teman-teman. Tuhan itu buka jalan untuk kita ya. Ya teman-teman, kalau kita yang baik, kebaikan kita itu meskipun nggak dipandang orang, tapi dipandang sama Tuhan ya teman-teman gitu. Jadi Tuhan selalu buka jalan bagi orang-orang yang baik ya teman-teman, orang yang benar lah. Ya kalau teman-teman yang jahat, yang doain orang jahat, ya kamu yang naruh bara di kepalamu dewi ya kan. Teman-teman, itu aku waktu itu benar susah teman-teman saat itu teman-teman. Aku sangat susah sekali teman-teman. Itu nggak ada yang tahu, aku simpan sendiri. Ini sekarang aku kasih tahu ke YouTube ya teman-teman, supaya pengalamanku itu jadi pengalaman teman-teman ya teman-teman. Itu saat itu wah susah sekali aku teman-teman. Aku mau ngomong sama anakku kan lagi ujian, aku nggak mau ganggu. Ngomong sama suamiku, teman-teman kan tahu sendiri. Orang laki itu susah diajak ngomong teman-teman. Sudah aku biarin aja. Malah dia kadang nggak percaya kayak gitu. Dia kan namanya orang lagi kena orang begitu ya teman-teman kan tahu sendiri. Ya kayak gitu kan, yang dibilang sono terus kayak gitu. Aku sudah tidak mau, aku diem aja teman-teman. Kita ini orang berkelas, orang berpendidikan, nggak mau. Aku ini orang berkelas, orang berpendidikan. Mamahku suka ngomong, awake dhewe ki ndak mesti ndoro gitu. Aku dulu ndak tahu teman-teman. Mamaku ngomong begitu, bahasa mamaku aku kan ndak tahu. Mamaku. Mamaku tuh ngomong bahwa awake dhewe ki ndak masih ndoro, kata mamaku gitu. Cuma aku nggak tahu. Lama-lama aku lihat transit itu, dulu kan belum ada penerjemah ya teman-teman. Terjemah bahasa-bahasa Belanda kayak gitu. Mamaku tuh sekolahnya Hindia Belanda teman-teman, jadi pakai bahasa-bahasa Belanda gitu. Akhirnya aku belajar, aku ngerti kayak gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman, jadi kita itu masih bangsawan, enggak mau ya. Jadi bapakku itu masih keturunan bangsawan teman-teman ya. Bapakku itu masih keturunan bangsawan. Jadi aku tuh bukan kita sombong ya teman-teman, kita orang berkelas, nggak mau gitu. Udah aku biarin aja, nanti dia yang sengsara sendiri, akhirnya aku yang menang teman-teman ya. Sekarang aku bersyukur sama Tuhan ya teman-teman. Usaha suamiku sudah selesai, aku lagi bikin usaha buat anakku, teman-teman doain gitu aja, dan semuanya sudah rampung lah teman-teman. Ngirit sono ngirit sini, tapi teman-teman ya semua selesai kayak gitu teman-teman ya. Itu ceritaku. Tuhan itu adil teman-teman ya, dari dulu sampai sekarang itu, dari alam semesta kan ciptaan dia. Jadi manusia nggak adil sama kita, tidak apa-apa, Tuhan itu adil sama kita ya teman-teman. Berkat itu Tuhan yang kasih, bukan manusia yang kasih ya teman-teman. Itu orang itu mereka-reka, aduh. Dan teman-teman, itu tuh saat itu aku benar-benar susah 2022 itu teman-teman. Susah sekali aku di semet sono, di semet sini, di apa namanya teman-teman, diintimidasi kayak gitu teman-teman. Itu saksinya Pak RT itu ada, tapi aku hanya ngomong dia sama dia aja. Wah diintimidasi, aku dijelekin, digoblok-goblok. Dia pokoknya semuanya yang jelek ditimpakan ke aku semua teman-teman. Tapi aku nggak apa-apa, aku terima. Aku ingat kata-kata mamaku, awake dhewe iki bangsawan jender. Aku ini keturunan bangsawan, aku nggak mau teman-teman. Orang kayak gitu kan teman-teman tahu sendiri.
Ya orang yang mau menghancurin keluarga orang, usaha orang, pekerjaan orang itu kan orang-orang yang remeh, orang murahan yang nggak punya akhlak, nggak punya moral ya teman-teman. Jadi aku nggak perlu tanggapi. Dia teman-teman ngerti sendirilah orang-orang kayak gitu. Ya, jadi itu bukan levelku ya teman-teman. Jadi sudah. Jadi mamahku kan ngomong sama aku, awak dhewe iki sing ndoro gitu, maksudnya aku ini keturunan bangsawan, jadi bapakku tuh keturunan bangsawan teman-teman, aku nggak ngomong ya, tapi teman-teman, jadi nilai-nilai peradaban keluargaku itu tetap ada teman-teman. Aku tuh keluarganya nggak pecah teman-teman, aku keluarga yang love-nya utuh ya teman-teman, papaku tuh, mamahku utuh, jadi aku keturunan yang utuh love-nya teman-teman, nggak cerai nggak apa. Jadi di keluarga itu nggak ada yang cerai teman-teman. Kalau meninggal kan ini, kakakku tuh suaminya meninggal juga nggak nikah lagi, terus kakakku cowok itu istrinya meninggal sampai sekarang nggak nikah lagi, anaknya sudah besar-besar. Kemarin kakakku cowok habis nikahin apa namanya anaknya teman-teman, anak cowoknya. Jadi keluargaku tuh nggak ada yang nikah lagi nggak ada teman-teman ya. Jadi mamaku itu setelah papaku nggak ada, umurku masih 15 tahun. Mamaku juga nggak nikah lagi, sendiri sampai pulang ke surga sono. Ya teman-teman. Jadi kakakku juga nggak nikah lagi. Terus kakakku cowok itu suaminya juga meninggalkan, teman-teman, itu juga nggak nikah. Kakakku yang cowok juga nggak nikah, kakakku cewek nggak nikah lagi. Ini sekarang kan kakak iparku ya cewek ya juga nggak nikah lagi. Gitu teman-teman. Jadi keluargaku nggak ada yang nikah cerai, kawin cerai nggak ada. Jadi love di keluargaku itu utuh teman-teman. Seperti itu. Jadi aku nggak mau nanggapin lah orang-orang yang kayak gitu. Sudah aku biarin aja. Memang benar teman-teman ya. Hanya kasih Tuhan itu yang abadi. Kasih manusia itu nggak abadi, percuma ya teman-teman. Kebaikan kita itu nggak ada gunanya. Kayak gitu teman-teman. Ya, ini sih sekedar share, sekedar pengalaman ya teman-teman. Jadi tetap, tapi kalau kita tetap baik ya teman-teman, itu Tuhan tahu kok. Meskipun kebaikan kita itu tidak dipandang ya teman-teman, tapi Tuhan itu tahu gitu. Ya jadi aku kemarin lihat si bapak itu, lihat bapak tua itu kasihan juga. Ya teman-teman, aku jadi ingat teman-teman, jadi ingat kisahku ya. Sama, nggak beda jauh ya teman-teman. Cuman ya ini mungkin menghibur, kalau bapak itu mendengar YouTubeku, ini bisa menghibur ya teman-teman. Nggak apa-apa, kebaikan kita itu tidak didapat respon yang baik, tidak apa-apa. Itu nanti akan dapat respon Tuhan yang baik ya teman-teman. Allah ya Allah kita yang baik, Bapa kita di surga yang baik. Jadi kasih manusia itu memang tidak abadi ya teman, sementara. Karena kasih manusia itu bisa iri, bisa dengki, bisa kecemburuan, bisa macam-macam ya, sifatnya begitu. Tapi kalau kasih Tuhan itu kan abadi ya teman-teman. Ya kekal lah, kasih Tuhan itu teman adalah kasih yang sejati ya teman-teman. Kasih yang agape, kasih yang sejati, kasih yang benar ya. Kalau kasih manusia, kadang manusia itu A ngomong begini di belakang B, di belakang B, di depan C, di D, bisa berubah karena lidah itu kan tak bertulang ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman semuanya. Ini pengalaman hidup aja, share, mudah-mudahan menghibur ya teman-teman, mudah-mudahan mengedukasi. Itu aja lah, kasih manusia itu tidak abadi teman-teman ya, kayak gitu. Ya kita baliklah ke sini ya teman-teman, inilah cumi cabai hijau ya teman-teman, cumi cabai hijau apa namanya, tomat hijau ya, kayak gitu ya teman-teman. Yang ini nih sop bening ya teman-teman. Kalau teman-teman gitulah, nanti ndak tua banget kepanjangan ya. Terus gitu dulu ya teman-teman, mudah-mudahan shareku, pengalamanku ya bermanfaat gitulah teman-teman. Kadang kebaikan kita itu orang anggap kamu bodoh, kamu ini, kamu itulah. Kita, kalau kamu pintar ya kamu sukses, kamu nggak lebih sukses dari kita ya, artinya kamu yang bodoh, bukan aku yang bodoh ya tak. Orang kan kadang goblok beginilah, lu yang goblok, bukan aku yang goblok, aku benar ya. Keluargaku, usahaku, pekerjaanku, duitku bukan milikmu ya.
Ya tahu teman-teman, orang usahaku, pekerjaanku, aku punya utang ya utangku. Emang kamu mau bayar utangku, ya kan? Nah, usahaku, pekerjaanku, urusanku, rumahku, apa? Kau mau merusak aja, ya kan? Orang begitu hanya mau merusak. Sudah rusak tinggal, sudah rusak tinggal. Kayak gitu teman-teman, orang yang sifatnya merusak itu begitu. Paling orang sifatnya merusak itu hanya merusak, mengambil manfaatnya, ya teman-teman, duitnya atau apanya langsung dibuang kayak gitu. Itulah sifat orang begitu. Kalau dia nggak mendapatkan, dia ngomongnya kita bodoh. Bukan kita yang bodoh, kamu yang bodoh, ya kan? Kalau kamu pinter ya kamu yang sukses, ya kan? Kamu aja nggak sukses, mana? Kamu pinter, seorang cerdas yang pinter mah sukses. Jadi wanita karir, ya toh? Nggak ngambil barang orang, nggak ngambil suami orang, nggak ngambil keluarga orang, ya kan? Kalau wanita karir yang sejati berkelas itu nggak mau milik orang, ngapain? Artinya kan kamu yang nggak benar, ya kan? Gitu aja lah teman-teman nilainya, ya. Orang begitu, dia mau berusaha nipu, mau berusaha ngakali, mau berusaha jahat lah kayak gitu, mau berusaha jebak kayak gitu, nggak mendapatkan, ya dia komentar kita bodoh, kita goblok, kita tolol, kita apa, ya lu yang tolol, lu yang bodoh, yang goblok. Ah, milikku semua, rumah milikku, ya kan teman-teman. Nah, duit milikku, usaha milikku, rumah milikku, keluarga milikku, lah apa urusannya dengan elu, ya kan? Lu hanya pengrusak. Orang rusak itu teman-teman, kalau sudah rusak ditinggal teman-teman, itu sudah orang lihat dia mau memanfaatkan teman-teman aja. Kalau dia sudah dimanfaatkan, sudah selesai, sudah dapat manisnya, bangkainya dibuang, kan banyak begitu sekarang, ya kan teman-teman, lihat aja. Ya sekarang banyak gadis-gadis itu ditipu lewat medsos tuh loh teman-teman, ditipu. Setelah ditipu dijual, setelah semuanya hilang ditinggal, dibuang. Ya kalau hamil punya anak-anak itu dibuang, anak itu korban kayak gitu teman-teman. Sekarang medsos itu cepat begitu. Jadi orang-orang nggak jelas, kalau kita nggak bisa dimanfaatkan ya kita diolok-olok, kita bodoh lah, kita inilah, kita goblok lah, macam-macam teman-teman. Ya karena dia nggak bisa nipu kita. Kalau dia bisa menipu kita, nah dia menang. Ya kamu pinter-pinter nipu, bukan pinter usaha. Kalau orang yang sukses adalah pinter usaha, pinter cari duit, ya teman-teman, pinter buka usaha, itu baru orang cerdas. Lah kamu mau pinter nipu, mana ada teman-teman, ya. Orang nipu ya penipu, masuk penjara kalau penipu, ya kan. Ya teman-teman, kalau dia nggak bisa menipu kita, dia ngomongin kita kebun binatang kayak gitu teman-teman. Itu sering begitu teman-teman, itu dia mau nipu kita, dia nggak bisa, ya bahasanya kebun binatang, ya teman-teman, kayak gitu. Kalau kita nggak level, kita orang berkelas, ya toh. Kalau kamu mau nipu nggak bisa menipu, ya kamu ngomongnya kebun binatang. Kalau mau menghancurkan nggak bisa menghancurkan, ya ngomongnya ya jelek-jelek, ya kan teman-teman, kayak gitu teman-teman. Sudah biarin, itulah teman-teman manusia sekarang, ya teman-teman, kayak gitu ya. Dia berhasil nipu, ya menghancurkan, buang teman-teman. Makanya hati-hati, kalau dia sudah dapat semuanya, dia manfaatin kita, dia akan buang kita. Itu kalau dia nggak dapat, ya dia ngomongnya kebun binatang kayak gitu. Itulah teman-teman, makanya teman-teman hati-hati. Sekarang nyari duit kan susah, PHK di mana-mana. Ya teman-teman harus hati-hatilah kayak gitu. Nah, itu warning aja supaya pengalamanku ya teman-teman bermanfaat untuk teman-teman semuanya lah. Gitulah ya teman-teman, nanti kepanjangan udah edisi. Seginilah masakanku hari ini, ya. Cumi asin cabai hijau. Ini kalau teman-teman nggak ada cumi asin, aku cumi segar ya apa-apa, ya. Ini sop ya. Ini ya teman-teman. Itu dulu teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.